Jalan-jalan ke negeri tujuh, Asik. terkena angin menderu-deru. Selamat datang Bapak IVP Tirek 7. Senang hati bisa bertemu. Kita ini perusahaan di bidang ICT ya. Mm-mm. Dengan layanan yang kita berikan, maka kita bisa mengakses dunia ini dari tangan kita. Oke, selamat datang di podcast Witel Maluku. Seru podcastnya, IndiHome WiFi-nya. Oke, di podcast kita perdana pada siang hari ini, kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Sosok pemimpin yang dapat menginspirasi kita semua. Tidak lain dan tidak bukan adalah Bapak Agus Yuda Basuki, Eksekutif Vice President Telkom Regional 7. Selamat datang di Ambon, Pak Agus. Terima kasih Mas Taufik. Iya, untuk mengawali podcast kita pada hari ini, saya ada pantun nih untuk Pak Ya. Agus. Iya. Jalan-jalan ke negeri 7, Asik. terkena angin menderu-deru. Selamat datang Bapak IVP Tirek 7. Senang hati bisa bertemu. Amin. Terima kasih. Oke. Saya nggak nyiapkan pantun ini. Iya, Harusnya saya siapkan juga tadi ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Tenang Pak. Iya. Oke, untuk perkenalan nih Pak, mungkin teman-teman di rumah atau yang lagi nonton pengen tahu nih, Pak Agus itu panggilannya siapa? Apakah benar Pak Agus atau Pak Yuda atau siapa nih Iya. Pak? Enaknya dipanggil apa nih Pak? Ya, kalau ini pertanyaan yang sama di beberapa tempat ya, Iya. panggilan. Yang lebih pasnya itu Agus Yuda saja. Agus Yuda ya, Pak. Karena kalau Agus banyak. Iya. Kalau Yuda gimana ya? Dia lebih enak Agus Yuda lah. Lebih enak Agus Yuda ya Pak ya? Iya. Iya, oke. Terus kalau saya boleh tebak-tebakan nih Iya. Pak, mohon izin Pak. Ya, Nama Agus itu biasanya sih identik lahir di bulan Agustus. ya. Nah, tebakan saya itu benar nggak Pak kira-kira Pak? Kali ini tidak benar. Oh, tidak benar ya? Karena saya tidak lahir di bulan Agustus. Oh, begitu. Ya, saya lahir di bulan Maret. Oh. Memberi nama Agus mungkin nama saat itu ya bisa jadi nama itu kan doa harapan orang tua. Betul. Ya mungkin saat itu nama Agus lagi ngetren ya, tapi bisa juga itu harapan karena pengen anaknya itu menjadi anak yang bagus. Oke, amin. Dan memang Amin. sudah terbukti gitu, sejauh ini. Oke. Oke, mengenai profil Pak Agus ini, kalau yang saya tahu Pak Agus ini sudah berkiprah di Telkom sudah dari sekitar 20 tahun yang lalu kalau Iya. tidak salah. Iya. Mungkin kita bisa Pak Agus bisa sharing-sharing juga bagaimana mengawali karirnya di Telkom, tahun berapa, Ya. kemudian sampai perjalanannya sampai hari ini seperti apa, Pak? Ya, Monggo, jadi saya mengenal Telkom itu sebenarnya sejak tahun 87. 1987 saya mengenal Telkom melalui pendidikan. Jadi saya sebelumnya kuliah di arsitek, kemudian beralih ya karena pertimbangan tertentu saya beralih ke bidang telekomunikasi. Saat itu ada kerjasama dengan antara Telkom dengan ITB melalui LAPI ITB kalau nggak salah ya. Jadi kami dididik selama 4 tahun untuk menjadi karyawan Telkom. Nah, tahun 91 saya mendapat tugas di Jakarta. Jadi mengawali tugas di Telkom itu di Jakarta, mulai dari tenaga marketing, tenaga teknisi di lapangan, sampai kemudian tenaga teknisi yang mengawal network management sistemnya, sistem transmisi di Jakarta. Nah, tahun 98 saya mendapat kesempatan sekolah untuk menuntaskan S1 di Informatika Telkom University sekarang. Dulu namanya STT. Betul. Jadi setelah tamat dari STT saat itu penempatan saya di Jayapura. Di Jayapura sebagai Kayunit Siswo, kemudian ke Manado sebagai Kayunit Siswo, kemudian ke Makassar tetap bergerak di bidang IS. Nah, tahun 2014 mendapat penugasan sebagai GM Witel Papua. Kemudian bergerak lagi 2016 menjadi Deputy GM Makassar. Kurang lebih 5 atau 6 bulan berikutnya saya menjadi GM. Kemudian mendapat penugasan menjadi Deputy EVP bidang marketing sampai akhirnya sekarang menjadi EVP Tirek 7. Iya. Luar biasa sekali. Jadi, kalau KTI ini sudah saya kelilingi, jadi ya dimulai dari timur, utara, selatan, timur, selatan lagi. Kalau ke Maluku ini udah berapa kali nih Pak? Semenjak sudah
Kalau sejak berdinas di KTI sudah tidak terhitung Oh, sudah ke tidak Maluku terhitung. ini, karena Maluku ini menjadi salah satu tempat favorit untuk bisa dikunjungi karena potensinya sangat besar, baik dari sisi potensi bisnis maupun potensi teman-teman yang mengawal bisnis. Ini sangat luar biasa karena Maluku juga punya sejarah yang banyak orang pengen tahu lah sejarah Maluku ini. Ya, Iya betul Pak. Ya berarti sudah sering sekali Pak Agus ke Maluku ya. sudah ya bisa dikatakan sering sekali bisa begitu juga. Iya, kira-kira ada daerah yang pengen dikunjungi nggak nih Pak di Maluku Pak? Di Maluku, ya kalau saya meskipun sering bermainnya hanya di pulau sini aja, Hmm, di hmm, pulau sekitar sini, mulai dari ujung sampai ke ujung pintu kota, ya tempat yang belut saya hmm, 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 itu hmm. sudah semua dikunjungi ya. Tapi berikutnya saya berharap bisa mengunjungi teman-teman yang ada di teritori yang lebih kecil, misalnya di Kandatel atau di representative office yang Hmm, ada di mana Namlea, iya Dobo, betul. Saumlaki itu bisa kita kunjungi berikutnya. Oke, di kunjungan berikutnya kita tunggu Pak ke Ya, Dobo, Somlaki, Namlea. ya, Oke, heeh. Kalau berbicara soal pengalaman Pak Agus kan ini sudah banyak lah, sudah cukup ya, banyak makan asam garam. Mungkin mulai dari Telkom masih bernama Perumtel, ya, terus ganti logo sampai sekarang logonya itu ada 5 jari kalau tidak salah, ya, ada ya. Telkom Indonesia dengan logo 5 jari. Dengan tagline itu "The World in In Your your Hand". hand. Iya, Ya, mungkin teman-teman di rumah juga penasaran apa sih arti dari "The World in Your Hand" itu, Pak? ya. Apakah, kita harus menguasai seluruh negara untuk "The World in Your Hand" atau gimana tuh, Pak? Heeh. Ya, kalau menurut saya the word in your hand itu artinya kita ini perusahaan di bidang ICT ya. Mhm. Dengan layanan yang kita berikan, maka kita bisa mengakses dunia ini dari tangan kita. Oke. Ya, karena dengan adanya internet kita bisa kemanapun, karena bahkan dikatakan internet itu adalah jendelanya dunia. Mhm. Dimanapun kita berada, sepanjang kita bisa mengakses internet, kita tidak akan pernah kesepian. Karena banyak hal kita bisa dapatkan melalui internet. Mhm. Ya, Oke, berarti "The World in Your Hand" itu kita bisa mengakses dunia hanya dalam genggaman genggaman. kita. Itu dia Ya, teman-teman di rumah. Jadi arti dari "The eh, World in Your Hand" itu seperti itu. Kemudian berbicara tentang teknologi, tentang internet tadi yang sudah ya, disebutkan oleh Pak Agus. Kan sekarang lagi hype nih Pak, lagi booming kita ke arah transformasi digital. ya. Nah, di Telkom sendiri arah transformasi ini seperti apa Pak? Kalau kita boleh tahu Pak, kalau kita boleh share. Ya, kan kita punya 3 portofolio produk ya, Mhm. digital connectivity, kemudian digital platform dan services. Memang saat ini kita masih dominan di digital connectivity, karena memang kita berangkat dari telco, jadi Mhm. dari telco, maka kita memang kuat di digital connectivity. Tapi dengan transformasi digital yang kita lakukan, kita harus mulai merambah ke produk yang berikutnya, platform maupun services. Dan itu kita sudah tunjukkan di tahun kemarin pertumbuhan di 2 produk itu juga cukup bagus. Oke. Nah, khusus di KTI, KTI ini punya potensi sangat besar. Oleh karena itu, di dalam transformasi kita saat ini, eee, penguatan-penguatan yang kita lakukan bukan mungkin hanya di KTI ya. Tujuannya adalah bagaimana kita bisa mengeksplor ya digital market itu untuk bisa, kita garap. Ya, Mhm. itu. Oh iya, itu berarti dari penjelasan Pak Agus tadi bisa kita simpulkan bahwa memang Telkom sedang bertransformasi digital gitu untuk, merebut market Iya, di Indonesia ini ataupun di dunia ini. Oke, ngomong-ngomong terkait transformasi digital nih Pak, saya pernah baca, sebenarnya saya mhm, saya sedikit share aja sama Pak Agus, saya pernah baca menurut data dari East Venture Digital Competitiveness Index, mhm, khususnya untuk Maluku, ini mhm, masih berada di peringkat 24 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. mhm, mhm. Jika kita mau benchmark nih sama misalkan yang provinsi kepulauan juga, misalkan Kepulauan Riau. Iya, Kepulauan Riau ini dari segi indeks daya saing digitalnya sudah berada di posisi 10. Ini mhm, ada gap yang sangat banyak gitu antara mhm, Maluku dengan Kepulauan Riau, padahal mhm, sama-sama provinsi kepulauan. Nah, kira-kira Telkom itu perannya apa sih Pak dalam mhm. membantu masyarakat Indonesia itu agar lebih digital Pak? Iya. Gitu.
peran yang paling penting adalah bagaimana infrastruktur broadband kita itu bisa menjangkau ke seluruh ibu kota kabupaten. Saat ini kita di KT ini mengelola 144 IKK. Ya, masih ada kurang lebih 16 IKK yang belum terjangkau oleh jaringan broadband kita. Nah, PR kita adalah bagaimana seluruh IKK ini bisa terjangkau oleh jaringan broadband, baik oleh mobile maupun yang fix. Ya, itu tadi itu 16 itu baru kita masih combine antara fix dengan mobile. Ya, yang kita inginkan idealnya ya ada jaringan fix. Ya, karena secara kapasiti, secara kualitas juga lebih bagus. Ya, namun sebelum itu kita bisa penuhi, maka alternatif menggunakan mobile atau menggunakan satelit itu menjadi pilihan kedua yang harus kita deliver ke masyarakat. Betul. Ya, itu sebagai langkah awal. Nah, setelah connectivity kita berikan, kita bisa bermain di tataran berikutnya, di platform maupun services. Ya, di sisi lain kita juga harus melibatkan pihak-pihak yang terkait untuk juga ikut berkontribusi. Karena untuk mendigitalkan masyarakat itu bukan hanya tanggung jawab semata Telkom, tapi juga pihak lain termasuk pemerintah maupun para pengusaha yang lain. Betul. Iya. Iya, betul. Informasi dari Pak Agus tadi bahwa memang untuk mendigitalkan masyarakat Indonesia ini kita butuh banyak sinergi dengan Iya. pihak-pihak lain seperti itu. Kemudian karena tadi saya sudah mendengarkan dari Pak Agus sudah dari tahun 91 Ya. sampai tahun sekarang, tahun ini tahun 2022, mungkin ada nggak Pak tips dan trik agar kita bisa penyesuaian dalam bekerja Pak? Mungkin dari awal Pak Agus bekerja kan masih pakai mesin tik Iya. atau masih menggunakan teknologi jadul lah, sampai sekarang sudah zamannya cloud computing Pak gitu. Mungkin teman-teman di rumah ingin tahu nih Pak tips dan trik bekerja pada saat era transformasi digital ini seperti apa Pak, biar kita nggak ketinggalan. Iya, sebenarnya salah satu kuncinya ada di core value BUMN kita, di akhlak. Itu adaptif. Jadi kita harus selalu bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada di lingkungan kita. Jadi kalau lingkungan bisnis, lingkungan perusahaan kita melakukan perubahan, kita harus bisa beradaptasi terhadap perubahan itu. Bahkan harus bisa mendukung terjadinya percepatan proses perubahan itu. Iya. Berarti salah satu kuncinya itu ada di core values BUMN, Iya, yaitu adaptif. core values adaptif. Iya. Ya, supaya kita tidak ketinggalan teknologi lah dalam Betul. bekerja seperti itu. Bagus ya. Ya. Oke, sebenarnya masih banyak lagi nih Pak yang mau saya tanyakan, tapi karena memang waktu yang membatasi kita, jadi ada pertanyaan terakhir dari kami gitu, dari Witel Maluku. Harapan Pak Agus nih untuk Telkom dan Indonesia di tahun 2022 itu seperti apa Pak? Yang jelas di tahun 2002 kita harus bisa mensukseskan transformasi digital yang sedang berlangsung saat ini. Ya, tentunya ini akan membawa efek yang luar biasa bagi Telkom sebagai perusahaan maupun masyarakat Indonesia. Ini sesuai dengan purpose dari perusahaan kita, yaitu ingin memberikan atau meningkatkan kesejahteraan dan daya saing ya masyarakat dan memberikan nilai yang terbaik bagi para stakeholder kita. Oke, Mudah-mudahan itu bisa tercapai di tahun 2022 ini. Amin. Ya. Itu tadi harapan untuk Pak Agus, untuk Telkom dan Indonesia di tahun 2022. Ya. Oke, karena waktu juga yang membatasi kita pada hari ini Pak Agus, mungkin teman-teman di rumah jika ingin menonton podcast kita episode selanjutnya bisa klik like, share, dan subscribe-nya di channel IndiHome Maluku. Sampai sini aja untuk podcast kita pada hari ini. Terima kasih Pak Agus sudah menyempatkan hadir. Ya, sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah.